Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, dan bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda selalu sehat, selalu diberi kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di kontak layanan mengenai terapi kristal magnetisme, yaitu tentang penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan terapi kristal magnetisme ini. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, ya, saya jelaskan sedikit dan saya ulas sedikit mengenai metode dalam penyembuhan terapi kristal magnetisme ini. Ya, terapi kristal magnetisme ini cara penyembuhannya adalah dengan menstabilkan, menguatkan serta melakukan terapi di bagian medan energi tubuh manusia. Ya, jadi tubuh manusia itu tergolong dari beberapa lapisan medan energi, atau kalau sering kita sebut itu sebagai lapisan aura. Yaitu ada lapisan terluar, kemudian tengah, dan paling dalam. Nah, lapisan inilah nanti yang akan kita terapi. Nah, kenapa seperti itu? Ya, begini. Aura manusia ataupun aura yang ada di tubuh manusia itu menjadi salah satu pusat yang ketika aura ini redup, ya, contohnya begitu. Ketika aura ini redup, tidak lagi memancarkan aura yang terang, maka segala macam bentuk penyakit akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Artinya diri kita kehilangan keseimbangan, ya, terutama dalam keseimbangan energi, terutama juga dalam keseimbangan magnet tubuh, ya, body layer, dan juga keseimbangan kehilangan yang namanya ketebalan dalam lapisan cakra ataupun lapisan aura tubuh kita. Nah, secara umum, ya, jika aura kita meredup itu sebagai tanda diri kita dalam keadaan yang tidak fit, dalam keadaan yang tidak sehat, ya. Maka dari itu, dalam kondisi tidak sehat inilah segala bentuk macam penyakit akan mudah sekali menghampiri dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya apa saja, Kang? Ya, contohnya adalah kalau untuk penyakit, ya, untuk terapi kristal magnetisme ini itu dapat menyembuhkan yang namanya penyakit fisik, ya, psikologis, psikosomatis, dan lain sebagainya. Ya, penyakit fisik contohnya adalah sakit kepala, ya, susah tidur, kemudian penyakit fisik yang lainnya yang berkaitan dengan fisik, ya, atau keadaan tubuh yang tidak sehat, baik itu patah tulang, nyeri, dan lain sebagainya. Ya, baik itu penyakit apapun, ya, yang sekiranya benar-benar bisa dirasakan secara fisik. Nah, kemudian penyakit psikologis, ya, penyakit psikologis dengan penyakit psikosomatis ini sebenarnya hampir sama, ya, yaitu gangguan mental dan perilaku. Contohnya adalah stres, rasa tidak nyaman, rasa was-was, kemudian selalu merasa tidak tenang, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit inilah nanti yang akan kita terapi. Ya, terapinya adalah melalui lapisan body layer kita itu tadi, yaitu medan energi ataupun medan magnet yang ada pada tubuh kita. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh begini, ya. Kalau ditanya mengenai penyakit apa saja yang bisa disembuhkan melalui terapi kristal ini, sebenarnya kita akan menerapi ataupun kita akan menyembuhkan sumber dari datangnya penyakit-penyakit ini. Nah, secara ilmiah, ya, secara ilmiah juga secara psikologis, sumber datangnya penyakit adalah dari hati dan pikiran. Ya, contoh saja begini. Ini ada pasangan, ya, contoh saja, ya, pasangan orang tua yang ketika kondangan kemudian berpikiran kita tidak bisa asal untuk makan makanan yang mengandung kolesterol, ya, misalkan santan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak masalah, ya. Santan, ya, ataupun makanan-makanan, pola makanan yang kita makan ini sebenarnya tidak ada efek ataupun sumber
datangnya penyakit. Ya, yang ada adalah pikiran dan hati kita selalu beranggapan kalau makanan yang kita makan itu jadi sumber penyakit. Nah, jadi secara tidak sadar hati dan juga pikiran kita sudah terdoktrin, ya, sudah terdoktrin dengan sugesti-sugesti jika saya makan makanan itu, maka saya akan terkena penyakit ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sumber penyakitnya adalah dari hati dan pikiran karena perasaan was-was, rasa tidak tenang itu tadi, ya, seperti itu. Ya. Contoh saja, contoh juga seperti santan itu tadi, ya. Kalau kita makan terlalu berlebih, kemudian bisa menyebabkan kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi penyakit sumber dari hati dan pikiran itu nanti yang akan kita hilangkan. Jika diperhitung-hitungkan, ya, jika dihitungkan secara persentasi, penyakit hati, ya, ataupun penyakit fisik dan penyakit yang lainnya bisa dihitungkan dengan 70% itu karena hati dan pikiran, kemudian selebihnya itu karena pola makan, ya, ataupun aktivitas yang tidak membuat diri kita sehat. Seperti itu. Jadi fungsi dari terapi magnetisme ini tadi ataupun terapi kristal magnetisme ini tadi, fungsinya adalah untuk menyeimbangkan energi magnet yang ada di dalam tubuh kita, terutama hati serta pikiran kita yang selalu merasa was-was, selalu merasa tidak tenang. Ya, ketika itu sudah kita terapi, kita sembuhkan, kemudian kita merasa nyaman, merasa percaya diri, merasa lebih bersemangat, maka itulah kesembuhan akan datang menghampiri Anda. Nah, jadi jika ditanya mengenai terapi kristal magnetisme ini bisa untuk penyembuhan penyakit apa saja, kan? Ya, saya menjawab terapi kristal magnetisme ini bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit, terutama penyakit yang menjadi sumber datangnya penyakit, yaitu ketenangan yang tidak pernah damai, hati pikiran yang tidak pernah sinkron. Ya. Dan mungkin itu dulu penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan manfaat serta memberikan wawasan dan edukasi untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan share ke media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.